Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendi Widiatmoko, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Gunung Kidul, lebih tepatnya SMA Negeri 1 Playen yang terletak di Jalan Playen Palian kilometer 3 Lembutan, Playen, Gunung Kidul, atau lebih tepatnya di sebelah sisi barat dari kota Gunung Kidul atau Wonosari. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video hasil aksi nyata saya tentang pengindasan atau diseminasi terkait dengan budaya positif yang saya pelajari pada modul 1.4. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf juga telah mengganggu waktunya Bapak Ibu sebentar. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendiseminasikan atau pengindasan modul 1.4 terkait dengan budaya positif yang sudah saya pelajari melalui pendidikan guru penggerak. Untuk alangkah lebih baiknya agar acara kita lebih bisa lancar, untuk berdoa terlebih dahulu, nanti saya mimpin, dan untuk peserta nanti mohon untuk mengikutinya. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, pada kesempatan hari ini agar lancar, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup ya, Bapak Ibu, untuk memperjelas apa tuh nanti budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Saya akan share screen. Nanti Bapak Ibu perhatikan. Oh iya, untuk ketika ada kendala sinyal boleh off cam seperti itu, nggak apa-apa, nanti daripada keluar masuk boleh off cam. Mohon izin untuk share screen ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Ampun. Oke, ini adalah PowerPoint yang saya bikin tentang pengindasan modul 1.4 budaya positif. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semuanya, sehat dan selalu bahagia dalam belajar dan kesibukan yang lain. Apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Itu maksudnya, apakah Bapak Ibu nanti tak kasih kalau udah oke. Untuk introspeksi. Masih ada yang salah. Kebetulan saya sudah salah lagi. Kemarin pada demonstrasi. Apa nyenana di Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi penuh hormat dan ini juga baru pertama kali kita buat. perubahan paradigma. Fasilitatornya nggak usah. Misalnya ini enggak apa-apa, ini Tolong di mute. apa jenenge tetep niki ning mangke ABC ne Bumi, mohon di mute. Perubahan paradigma. Nah, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bukan tabula rasa. Yang kedua, semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Itu dari kata Pak Kok dulu, setiap anak itu unik. Jadi kadang bikin emosi, kadang bikin seneng, kadang bikin jengkel, kadang bikin yang penting tidak jatuh hati. Yang ketiga, untuk dipekerti. Yang keempat, tugas guru itu adalah menuntun bakat tersebut agar anak itu tumbuh dengan selamat dan bahagia. Dan guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Artinya apa? Anak itu akan
ya sudah kodratnya itu seperti itu. Jadi kita tinggal menanam, memupuk, merawat agar dia itu tumbuh menjadi pribadi yang baik. Ketika jagung itu tidak dirawat, tidak dibudui, tidak dipupuk, tidak intinya tidak dirawat, itu akan menjadi pohon jagung yang sekiranya nanti hasilnya juga akan jelek. Tetapi berbeda dengan ketika jagung itu dirawat, disirami dan lain sebagainya, itu akan baik. Yang selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Itu artinya anak itu terlahir ya, intinya kita menuntun sesuai dengan kodrat alam, sesuai dengan lingkungan dan kodrat alam. Yang selanjutnya yang terakhir adalah pendidikan itu berpihak pada anak atau murid. Mohon maaf, ini ada suara yang anak-anak baru olahraga nih, jadi agak terganggu. Selanjutnya, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini adalah kontrol guru dalam menghadapi murid, baik itu di kelas maupun di lingkungan sekolah di luar kelas. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Berikut ini adalah paparan Dr. William dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama adalah ilusi kontrol atau ilusi guru untuk mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus respon ini terbagi jadi dua tabel ya, ada di sisi kiri itu stimulus respon, yang kanan teori kontrol. Stimulus respon itu ada beberapa. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berbeda dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ketika orang salah itu juga pasti ada alasannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada stimulus respons, saya bisa mengontrol orang lain, tapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya itu menang dan harus menang. Seperti itu. Selanjutnya, apa makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan kata tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali terkait dengan hukuman. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam. Jika kita tidak memiliki motivasi internal dari dalam diri kita sendiri, maka kita tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Teori motivasi perilaku manusia, ini ada 3, motivasi eksternal. Ini juga ada 2, motivasi eksternal dan eksternal, tetapi ini contohnya ada 3.
Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu adalah motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya, itu adalah motivasi internal. Tujuan disiplin positif. Selanjutnya ini ada lingkaran-lingkaran. Ini ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, lingkungan positif, dan nantinya akan budaya positif. Artinya apa? Peraturan kelas itu adalah peraturan yang berlaku di kelas. Nah, setelah ada peraturan kelas nanti akan terjadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dilaksanakan di setiap kelas, itu akan menjadi lingkungan yang positif. Artinya apa? Nanti ketika keyakinan kelas yang baik-baik itu atau adalah kesepakatan-kesepakatan yang dipandang perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan positif itu dilaksanakan, maka lingkungan positif itu akan terbentuk di sekolah. Dan selanjutnya ketika lingkungan positif itu terjadi dengan continue, dengan terus-menerus, maka akan terjadi budaya positif yang terbentuk di satu sekolah. Seperti itu. Nah, ini kita masuk ke keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini menggelitik ini. Kalau di sekolah kita kan hanya ini ya, kadang hanya peraturan. Keyakinan kelas itu kadang ya dilaksanakan oleh beberapa guru, kadang ada yang tidak melaksanakan. Tapi tidak mengapa, itu kan hak prerogatif. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau semua guru itu membuat keyakinan kelas yang harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kelas, baik itu dengan guru maupun siswa. Jadi ketika keyakinan kelas itu terbentuk atau melalui kesepakatan kelas, maka pembelajaran yang dilaksanakan di kelas akan terasa nyaman. Contohnya nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya nanti. Nah, selanjutnya mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter itu ketika kemarin di masa pandemi. Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau ini dalam hal masuk kerja atau dalam hal lainnya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen pada tahun 1998 menyatakan bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang itu dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ketika murid itu diajak untuk membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan melahirkan suatu keyakinan kelas, mereka itu tidak akan terbebani. Contohnya tentang HP, tentang tugas, tentang apalah nanti misal ada kesempatan untuk penggunaan HP atau yang lainnya. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas nantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak pernah negatif. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Nanti mungkin ada yang usulnya itu tidak disepakati, ya itu tidak harus dilaksanakan. Ada juga yang tidak
bisa usul juga tidak apa-apa, yang penting nanti kesepakatan kelas itu dilaksanakan secara bersama karena itu adalah hasil mufakat di kelas antara guru dan siswa. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ketika nanti keyakinan kelas itu dipandang terlalu berat atau memberatkan, ya itu mungkin ada perlu revisi. Selanjutnya, tentang peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan itu adalah tanggung jawab. Peraturannya dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Selanjutnya ada peraturan dilarang melakukan kekerasan, keyakinannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dan selanjutnya adalah dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Itu nilai keyakinan kelasnya. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran, itu adalah keyakinannya menghormati orang lain, kesabaran. Peraturannya menggunakan masker, itu adalah nilai keyakinannya kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah nilainya keselamatan dan keamanan. Nah, contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kalau kemarin yang saya lakukan itu adalah membuat kesepakatan kelas dulu. Nah, ini kebetulan yang sudah saya bikin adalah semua kelas sudah saya bikin. Hanya saja yang saya dokumentasi itu kemarin adalah di kelas 10C. Nah, ini ada yang menulis izin ke belakang 3 kali, tidak gaduh, dan ini kemarin nulis apa saya kurang tahu. Ini adalah dari anak-anak, jadi kesepakatan kelas itu adalah berasal dari pemikiran dan usul dari anak-anak. Tapi tidak harus semua, hanya yang memiliki artinya memiliki usul-usul saja boleh menuliskan. Kalau tidak memiliki ya nggak harus dipaksakan. Nah, ini adalah kegiatan siswa menulis atau menempelkan hal yang diharapkan. Lah kemarin rencana pakai Jamboard, tetapi karena internet di kelas itu down dan tidak bisa digunakan, maka saya ganti dengan menggunakan penulisan saja. Bisa menggunakan kertas pop-it, itu nanti ditulis, ditempel-tempel, boleh. Selanjutnya, hasil membuat keyakinan kelas. Nah, ini adalah kesepakatan kelas 10C. Yang pertama, izin ke belakang maksimal 1 kali. Yang kedua, tidak gaduh saat pembelajaran. Nah, ini kenapa pakai kata negatif ya, nanti mungkin akan saya ganti dengan aktif saat pembelajaran seperti itu. Jadi ini kan tadi ada penjelasan tidak boleh menggunakan kalimat negatif, harus menggunakan positif. Nah, nanti bisa direvisi karena keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu bisa direvisi lain waktu, jadi tidak harus saklek. Yang ketiga, boleh minum. Nah, ini adalah hak hidup kalau di keyakinannya, dan di undang-undang adalah hak hidup. Ketika nanti ada saat pembelajaran memang ada murid yang sangat haus, ya saya perbolehkan, tetapi dengan catatan sudah tersedia sebelum pembelajaran dan tidak boleh gelasan. Kalau gelasan nanti bisa saja sebelum pembelajaran beli es teh, beli es jeruk, atau beli yang lain di kantin dibawa di kelas. Nah, itu sangat mengganggu. Tapi boleh semua rasa, contoh Fanta, Coca-Cola, boleh Floridina atau teh botol atau teh pucuk. Nah, yang selanjutnya, HP dikumpulkan saat bukan untuk pembelajaran. Nah, ini kemarin menjadi pembahasan yang agak agak susah karena di aturan di sekolah kita kan artinya boleh HP dibawa. Nah, saya tekankan untuk pembelajaran bahasa Jawa ini ada yang usul HP dikumpulkan karena merasa terganggu saat pembelajaran ketika ada murid yang hanya melihat HP ataupun hanya melihat sosmed, atau ada kalanya yang mereka yang laki-laki itu bermain game. Nah, kenapa saya merah ini, karena menurut saya sangat penting, dan anak-anak kemarin ya ada yang menolak
beberapa itu saya jelaskan nanti begini. Untuk kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang keempat ini nanti di 5 menit 10 menit terakhir akan saya beri kesempatan untuk main HP bebas, mau buka TikTok, mau buka WA, mau buka Instagram, mau buka snack video atau buka Facebook atau buka game boleh, yang penting satu, tidak boleh hal yang negatif, contohnya adalah porno seperti itu. Kemarin saya memancing dengan kalimat yang saya anggap nanti anak-anak itu pernah nggak toh melihat link-link yang diblokir. Nah itu dengan kalimat anak-anak SMA, anak-anak sekarang itu pintar-pintar. Contohnya ketika ada link-link yang diblokir itu mereka akan mencari satu aplikasi yang bisa untuk membuka link-link tersebut. Contohnya apa? Nah, mereka menjawab yang laki-laki, berarti kalian sudah pernah membuka ya? Mereka tersenyum sambil tertawa, berarti ini pernah. Nah, saya tekankan bahwa kalau di sekolah jangan membuka hal-hal seperti itu, dan saya ingatkan jangan terlalu sering karena itu akan membuat candu yang tidak baik bagi jasmani dan rohani bagi anak-anak. Jadi kalau bisa dihentikan. Boleh main HP tapi jangan kita itu dikuasai oleh HP. Artinya apa? Gunakanlah HP itu untuk hal-hal positif. Ketika bunek ya bolehlah buka TikTok sebentar boleh. Tapi jangan sampai terlalu sering. Gunakanlah HP untuk hal-hal yang positif, untuk belajar, untuk mencari informasi yang positif dan lain sebagainya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Kadang ada yang memberi itu adalah reward. Nah, ini intinya kalau yang pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu ada di hukuman ya. Ketika dihukum nanti ada pengaruh di jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Nah, dan yang selanjutnya penghargaan itu mengurangi ketepatan. Kadang gini, ketika anak bisa kita kasih reward atau penghargaan sebuah permen misal, nah mereka akan selanjutnya akan merasa ketika akan menjawab itu ketika harus ada reward seperti itu. Tapi reward tidak melulu sekarang ya. Bisa dengan tepuk tangan, bisa dengan kata-kata misal sip, bagus, luar biasa, itu udah reward. Tapi reward menurut saya juga perlu dalam artian untuk membuat anak tersebut lebih semangat dalam belajar. Nah, penghargaan tidak efektif. Ya, tidak semua ini maksudnya. Jadi tidak semua penghargaan itu efektif dalam diberikan ke murid. Nah, penghargaan selanjutnya, penghargaan bisa merusak hubungan. Apa iya? Ya kadang-kadang maksudnya ini. Dalam artian ketika penghargaan itu sudah kulino diberikan dan ternyata ada kalanya tidak memberikan, itu kita akan sebagai guru kadang akan dipertanyakan oleh siswa. Kok wes ora ono, dan selanjutnya katakanlah kita tidak memberi, maka mereka tidak akan menjawab. Selanjutnya, nah ini tindakan guru. Nah nanti kalau ada yang bisa, tolong untuk dijawab gitu. Artinya nanti ketika Bapak Ibu guru ada yang bisa mengetahui, oh ini adalah hukuman atau konsekuensi. Nah itu mohon untuk dijawab. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah itu adalah hukuman atau konsekuensi. Itu adalah hukuman. Nah, ada yang tahu tidak? Misal lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena mohon maaf ini ada motor yang sangat keras. Nah,
Saya lanjutkan, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Bu Putri, apa Bu Putri? Hukuman, Pak. Ya, betul. Ini adalah hukuman. Terima kasih Mbak Putri, berarti sudah pinter sekali. Matur nuwun. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini saya ambil kasus ya ketika pandemi. Berapa karena ya itu memang sebuah hal yang sudah dilakukan seperti itu. Nah, kira-kira ini kasus ketiga ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Apa Bang Pak Tommy? Hukuman, Pak. Hukuman. Kita lihat. Oh, betul. Bagus Pak Tommy. Ada yang tahu? Boleh nanti kalau Pak Tommy lagi nggak apa-apa. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pak Topari ini. Apa Pak Top? Konsekuensi, Pak. Konsekuensi. Iya Pak Top. Kita lihat. Oh iya betul, konsekuensi. Matur nuwun Pak Topari. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Wah, ini tersenggol. Apanya ini? Tersenggol tangan atau tersenggol baju? Kalau baju kemungkinan enggak. Atau celana. Wah, celana itu mungkin karena orangnya tinggi. Ini kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, Pak. Bu Nuri. Apa Mbak Bu Nuri? Konsekuensi, Pak. Konsekuensi. Kita lihat. Ya, betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar itu adalah konsekuensi. Jadi gini, nanti kita rumuskan bareng-bareng setelah kasus ini. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. Oh, ini kurang ya ini. Murid disuruh untuk tidak gini. Mohon maaf, ini kurang kata-kata. Kata tidak. Tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira apa ini? Hukuman, Pak. Hukuman. Wow, ini Bumi ya. Terima kasih Bumi. Bentar, ini ada telepon saya tolak dulu. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran JOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Kira-kira yang lari mengelilingi lapangan basket ini mungkin hampir sama dengan kasus kedua. Apa Bu Putri? Tahu tidak Bu Putri? Kira-kira Konsekuensi, Pak. Konsekuensi. Kita lihat. Ya, karena ini adalah mungkin sudah kesepakatan dengan guru PJOK-nya. Nah, hukuman itu adalah ini apa ya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Itu hukuman. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu bisa menggantikan, bisa membersihkan, bisa intinya ini tidak memberatkan lah. Misal memecahkan kaca ya ganti kaca, orang malah dikon mencatat 1000 kali saya tidak akan memecahkan kaca lagi. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi, yang pertama adalah hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Ya tadi kalau terlambat disuruh 1000 kali menuliskan kalimat saya tidak akan terlambat lagi kan menyakitkan. Selanjutnya hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Misal menumpahkan air di bukunya anak atau katalah teman, maka mengganti buku dan membersihkan tumpahan.
Seperti itu, dan ini ada banyak sekali. Kalau hukuman itu paksaan, konsekuensi, stimulus, dan tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dan kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu akan menimbulkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, nih kebutuhan dasar manusia itu ada cinta kasih atau kasih sayang atau diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ada suatu kasus, Ibu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah satu murid di kelasnya si Agus sedunia. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, kira-kira apa ini? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan. Kalau tidak, saya akan teruskan ke slide selanjutnya. Adakah yang bisa? Belum? Bingung? Lanjut saja. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya itu mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus, orang disangoni kah atau yang lain. Yang pertama, apabila jawaban Agus itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup karena mungkin ya mohon maaf dari orang tuanya sibuk ke pasar atau setelah subuh mereka sudah ke sawah. Yang kedua, apabila jawaban Agus itu karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, caper. Itu kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Tolonglah aku digatek, saya disayang, saya dikasihi. Nah, yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Yang selanjutnya, apabila jawaban Agus itu karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu dibawakan bekal yang sama, misal tempe terus, tahu terus, atau hanya gereh terus, padahal dia lagi alergi gatel. Nah, kebutuhannya adalah kebebasan. Ya, sesekali gawa ke sambal bawang atau yang lainnya, mungkin seperti itu, atau temennya membawa sosis atau yang lainnya, mungkin Agus juga kepengen seperti itu. Itu adalah kebutuhan akan pilihan. Nah, memilih itu adalah hal yang lumrah. Dan yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng aja dan menikmati ekspresi wajah temannya ketika yang diambil itu kesal, itu kebutuhannya adalah kesenangan. Nah, pada modul yang sudah saya pelajari itu ada 5 posisi kontrol, nggih. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Ketika penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer itu misal guru berbuat pada penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pada posisi kontrol membuat merasa bersalah adalah berceramah, berbicara, seharusnya kamu ibu kecewa dengan kelakuan kamu, bla 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 bla. Misal dengan teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur, kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika berkata ini posisi guru berkata itu ketika posisi kontrol penghukum. Contohnya kalau kamu tidak melakukannya, awas yo, rasakno atau rasakan. Pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Seperti itu. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Nanti kalau kamu tidak melakukannya, saya disempret oleh kepala sekolah. Seperti itu.
Atau contoh, masa kamu tidak mau ingat? Tidak, ibu pernah bantu kamu ngeprint ke satu buku. Misal, kalau pemantau, apa peraturannya? Kamu tahu tidak? Posisi manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya, itu pada posisi kontrol penghukum, memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Ketika posisi kontrol membuat merasa bersalah, itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong juga. Kalau teman itu ketergantungan, kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, dan posisi manajer menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, posisi kontrolnya itu pada murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas yang membuat merasa bersalah. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas yang teman murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia. Pemantau murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia, dan selanjutnya sebagai manajer murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia. Nah, ini nanti untuk selanjutnya nanti akan saya share materinya agar bisa dibaca sendiri. Saya lanjutkan saja. Misal contoh murid berkata di posisi penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Misal pembuat merasa bersalah, maafkan saya. Di posisi teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, pemantau itu berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, dan manajer bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid pada posisi penghukum itu mengulangi kesalahan, pembuat merasa bersalah itu merasa rendah diri, di teman adalah lemah, tidak mandiri, tergantung, dan pemantau itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, dan posisi manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Dan lanjut, ini pada selanjutnya yang saya pelajari adalah tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 9 ciri restitusi itu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke anak itu, melihat ke dalam diri mereka. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan atau alasan mereka itu melakukan sesuatu yang salah. Alasannya apa? Dan yang keenam adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, ini dalam artian pada pihak murid ya. Jadi anak itu nanti diajak berdiskusi. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi bukan hukuman ya. Nanti membuat solusi secara bersama dengan diskusi dengan murid. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, nah segitiga restitusi itu ada 3 bagian. Ketika hanya dilakukan satu bagian itu bukan segitiga. Kalau 2 juga belum segitiga restitusi, harus 3-tiganya. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Ini menanyakan alasan mengapa lakukan itu. Bila anak salah dalam misal ada A mengganggu B, misal kamu tadi menjahili si B ya, A. Iya Pak. Alasan kamu melakukan itu apa? Nah itu validasi tindakan yang salah. Dan menanyakan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Itu pertanyaan yang dilontarkan kepada murid agar dijawab, dan nanti anak akan tahu solusi yang akan dilaksanakan. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah ini terkait dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Misal mengganggu kelas itu yang menghargai orang lain nilainya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa toh? Nah, itu ditanyakan. Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Selanjutnya menstabilkan identitas.
setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Mungkin saya pun juga. Nah, nanti endingnya lah, misal anak sudah ditanyakan nilai apa yang kamu langgar, misal menghargai orang lain Pak atau Bu. Oh, berarti selanjutnya kira-kira apa nih untuk solusi permasalahan kamu? Mungkin si A itu nanti saya akan minta maaf ke B dan saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan seperti itulah. Itu adalah rangkaian segitiga restitusi gambaran yang bisa dilakukan oleh guru kepada murid yang salah. Selanjutnya, ini dokumentasi penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ini adalah kasusnya si Jackson ketika tidak masuk pramuka di hari Jumat. Itu saya tanyakan kenapa tidak masuk, katanya diajak ayahnya untuk tamasya. Kira-kira nilai kan tidak pamit ya ini Jackson. Saya menanyakan nilai apa yang sudah kamu langgar, itu sudah dijawab. Terus kira-kira apa nih solusi untuk memperbaiki? Nah itu Jackson menjawabnya akan minta maaf dan pada pembimbing pramuka, dan selanjutnya ketika ada izin atau keperluan keluarga yang sekiranya bisa ditunda seperti tamasya dan apa itu mungkin akan pramuka terlebih dahulu atau dengan meminta izin kepada pembina sebelum kegiatan pramuka dimulai. Ketika diizinkan maka si Jackson akan ikut kegiatan keluarga, tetapi kalau tidak diizinkan maka akan ikut pramuka dan selanjutnya akan mengikuti kegiatan keluarga. Itu adalah segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di sekolah ini. Nah, terima kasih sudah sampai penghujung PPT. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau sudah dianggap cukup bisa dicukupkan. Tapi sebelumnya mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan enggak Bapak Ibu? Boten Pak Hen, terima kasih. Terima kasih Bang Tommy. Yang lain ada dari yang lain atau Bu Nuri sebagai guru biologi fisika, ada pertanyaan? Ini kayaknya internetnya Bu Nuri lagi down ini, jadi nggak bisa. Yang lain, Bu Putri sudah jelas atau belum? Ada pertanyaan tidak? Putri, guru matematika, Master of Matematik. Nah ini sudah on. Insya Allah semoga. Oke, terima kasih. Kalau sudah dirasa cukup, mungkin saya cukupkan sekian. Ini adalah desiminasi atau pengimbasan budaya positif yang sudah saya pelajari. Semoga bisa memberi manfaat bagi Bapak Ibu guru. Dan nantinya bisa diterapkan di kelas masing-masing. Mungkin ada kesepakatan kelas yang muncul dan bisa diindahkan di pembelajaran kelas, itu mungkin akan lebih baik. Dalam artian anak jangan sampai dipaksa untuk mengumpulkan HP di depan, tetapi itu adalah kesepakatan antara anak dan guru agar pembelajaran bisa berlangsung dengan nyaman dan menyenangkan di kelas, baik itu dari sisi murid maupun dari sisi guru. Nah, karena mungkin sudah dirasa cukup, saya pungkasi. Terima kasih sekali atas perhatiannya dan waktu luangnya pada kesempatan kali ini. Salam dan bahagia bagi Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh leave limit. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.